Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 40. Karena kalian adalah abang adik seayah lain ibu. Sahut Sen Mencing sepatah demi sepatah. Tiba-tiba kilat menyambar menerangi wajah ketiga orang itu. Tidak ada satupun yang tidak berubah wajahnya pada saat itu. Demikian juga Sen Mencing. Terbukti betapa besar keberanian yang harus dikumpulkan untuk mengutarakan kenyataan ini. Wan Fei yang tertegun. Tuku Heng malah seperti orang kalap. Mana mungkin? Xiao Fei Shiwan, anak Shitoku. Sen Mencing menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kalian berdua sama-sama Shigi. Kalian adalah putri Giban Li. Hati Wan Fei yang tergetar. Tubuhnya sampai terhuyung-huyung. Toku Hong masih belum mengerti. Dia menatap Sen Mencing keheranan. Bukankah Giban Li adalah nama asli Chi Siong Tojin sebelum menjadi pendeta? Antara Tia dengan dia. Toku Buti bukan ayahmu, tukas Sen Mencing. Dia berhenti sejenak. Kemudian duduk di samping meja dengan wajah sendu. Sekarang kejadian sudah terlanjur sedemikian rupa. Aku juga tidak perlu mengelabui kalian lagi. Matanya menerawang di kejauhan. Peristiwa itu terjadi ketika Chi Siong pertama kali bertarung dengan Toku Buti. Akhirnya Sen Mencing menceritakan rahasia hatinya yang telah terpendam selama puluhan tahun. 20 tahun lebih yang lalu, aku menikah dengan Toku Buti. Usianya masih cukup muda. Namun karena cita-citanya untuk menguasai dunia persilatan, dia rela mempelajari ilmu Mil Hip Sin Kang. Sedangkan dia sendiri tahu dengan jelas bahwa Mil Hip Sin Kang adalah ilmu silat yang dapat merusakkan bagian kelamin kaum pria sehingga tidak dapat membuahkan anak. Tetapi Toku Buti tetap nekat. Akhirnya kami menjadi suami istri dalam pandangan orang luar saja. Padahal kami tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya. Toku Hong dan Wan Fei yang mendengarkan sampai termangu-mangu. Pada saat itu, hal yang paling diutamakan oleh Bu Tibun adalah pertarungan yang telah ditentukan selama 10 tahun sekali dengan Bu Tongpai. Ketika saat pertandingan tiba akhirnya Toku Buti dapat mengalahkan Chi Siong Tojin dengan ilmu Mil Hip Sin Kang-nya. Sen Mencing menarik nafas panjang. Matanya masih menerawang seakan sedang mengingat kembali peristiwa yang terjadi saat itu. Toku Hong dan Wan Fei yang menunggu dengan hati berdebar-debar. Sebetulnya dia bermaksud membunuh Chi Siong Tojin saat itu juga. Untung saja Chi Siong Tojin masih mempunyai sisa tenaga untuk melarikan diri. Tidak disangka-sangka dia justru lari ke arah Liong Hongkek. Pada saat itu, Toku Buti sudah bertekad untuk menguasai dunia persilatan. Dia menutup diri dan berlatih dengan giat agar dapat mencapai taraf tertinggi Mil Hip Sin Kang. Hatiku juga sempit saat itu. Aku seperti sengaja ingin menantangnya sampai dimanapun. Orang yang ingin dibunuhnya jatuh tidak sadarkan diri di daerah Liong Hongkek. Aku justru sengaja menolong orang itu. Aku bahkan membawa Chi Siong Tojin tinggal di dalam Liong Hongkek. Dengan penuh perhatian aku merawatnya. Sampai lama waktu berlalu, tetap tidak terlihat bayangan Toku Buti datang berkunjung. Selama dalam perawatanku, Chi Siong Tojin sering mengajarkan berbagai hal kepadaku. Seperti melukis, membaca syair, memetik harpa bahkan bermain catur. Selama itu hubungan kami masih terbatas dalam kesopanan yang sudah semestinya. Mendengar sampai di situ, tanpa sadar Wan Fei yang memperdengarkan suara tertawa getir. Toku Hong justru semakin tertegun. 3 bulan berlalu kembali. Akhirnya Toku Buti keluar dari ruangan di mana dia menutup diri. Namun dia tidak mengunjungi aku, hanya menyuruh salah seorang anak buahnya membawakan secarik kertas yang isinya menyatakan bahwa dia sudah berangkat ke Taisan untuk memenuhi undangan Eng Hiong Tai Hwe, pertemuan para pendekar. Dia juga menyatakan keinginannya untuk menggemparkan dunia persilatan. Kurang lebih setahun setengah baru bisa kembali lagi. Meskipun aku tahu, sebetulnya dia ingin melatih Mil Hip Sin Kang sampai taraf yang lebih tinggi, maka dari itu dia sengaja menghindari aku agar terlepas dari ikatan cinta kasih. Aku merasa sedih dan kecewa. Malam itu aku meminum arak sebanyak-banyaknya agar melupakan kepahitan yang kuterima itu. Siapa sangka setelah benar-benar mabuk, aku melakukan kesalahan besar. Wajah Wan Fei yang dan Toku Hong semakin tidak enak dipandang. Sen Mencing masih menangis terisak-isak. Setelah tersadar dari mabuk, Chi Siong dan aku merasa sedikit menyesal.
Saat itu luka Cisiong sudah hampir sembuh. Ketika dia mengetahui aku juga mempelajari Luekang, maka dia mewariskan ilmu Tian Chan Sin Kang kepadaku. Dia berharap aku dapat menemukan kuncinya agar dapat mencapai taraf akhir ilmu tersebut. Di kemudian hari bila kami sampai mempunyai anak, dia meminta aku mewariskan ilmu itu kepada anak kami. Semakin lama berbicara, perasaannya semakin bergejolak. Suaranya juga semakin parau. Dengan termangu-mangu Wan Fei yang serta Toku Hong menatapnya lekat-lekat. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Air mata Toku Hong sudah mulai membasahi pipinya. Tanpa menunggu sampai Sen Mencing menyelesaikan kata-katanya, air mata sudah mengalir semakin deras. Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan katakan lagi." Sen Mencing memang tidak sanggup meneruskan kata-katanya lagi. Dengan berurai air mata dia memeluk Toku Hong erat-erat. Tanpa dapat menahan diri lagi, Toku Hong menangis terseduh-seduh. Adatnya sangat keras. Biasanya jangan kata menangis terseduh-seduh, mengalirkan setetes air mata pun tidak mudah baginya. Tapi kesedihannya sekarang sudah tidak terkatakan. Wan Fei yang juga merasa hatinya tertekan. Dia menatap Toku Hong yang saling merangkul dengan Sen Mencing dengan pandangan terpana. Air mata juga sudah membasahi pipinya. Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba Toku Hong menarik dirinya dari pelukan Sen Mencing. Dia menghambur dari kamarnya. Di luar angin masih bertiup dengan kencang. Hujan juga masih turun dengan lebat. Tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya, Toku Hong berlari seperti orang kalap. Sekejap saja wajah dan tubuhnya sudah basah kuyup. Toku Hong seperti tidak merasakannya. Dia terus menerjang ke depan. "Hong Ji," teriak Sen Mencing pilu. Dia terus mengejar di belakang gadis itu. Sesampainya di koridor panjang, terdengar kilat menyambar. Geledek bergemuruh seakan ingin memecahkan angkasa. Hati Sen Mencing semakin tergetar. Bluk! Dia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. "Tian, kalau kau memang ingin menjatuhkan hukuman, biarlah aku yang menerima hukuman ini," ratapnya pilu. Mendengar teriakannya hati Wan Fei yang semakin tertekan. Dengan air mata berderai, dia juga menerjang keluar dari kamar. Saat itu dia merasakan benaknya berubah menjadi kosong melompong. Kilat masih menyambar. Geledek masih menggelegar. Sekali disusul dua kali, membuat hati orang yang mendengarnya semakin tercekam. Di bawah cahaya kilat yang menyambar, perlahan-lahan Sen Mencing bangkit berdiri. Dengan susah payah dia menyeret langkah kakinya. Meskipun hatinya sedih, tapi dia masih bersyukur kepada Tian. Setidaknya Tian telah menunjukkan kebesarannya dengan memberi kesempatan padanya untuk tiba pada saat yang tepat. Hanya satu orang yang dibencinya saat ini. Kebencian yang menyusup sampai ke tulang sumsum. Toku Buti. Dari belakang. Angin bertiup dengan kencang. Hujan tetap mencurahkan air dengan deras. Toku Buti justru membuka jendela di ruang perpustakaannya lebar-lebar. Sambil menikmati cahaya kilat dan suara guntur, dia meneguk arak seorang diri. Malam sudah demikian larut. Tapi dengan pikiran yang bergejolak, mana mungkin dia dapat tidur dengan pulas. Sambil meminum araknya dia membayangkan apa yang telah terjadi. Tanpa dapat menahan diri dia tertawa terbahak-bahak. "Cisiong, Sen Mencing, hari ini 20 tahun telah berlalu. Namun kalian tidak menyangka kalau aku masih sempat membalas dendam yang terpendam selama 20 tahun ini bukan?" Tentu saja semua ucapannya itu hanya untuk didengar oleh dirinya sendiri. "Wan Fei Yang, tahu rasa kau?" Dengan mata berkobar-kobar dia mengeringkan isi cawannya. "Meskipun kau telah berhasil melatih Tian Chan Sin Kang, dan tidak ada tandingannya lagi di dunia ini, namun mulai besok, jangan harap kau masih punya muka berhadapan dengan orang-orang dunia Kangou." Toku Buti mulai mabuk. Dia berkata seorang diri sambil menganggukkan kepalanya. "Malam ini kau boleh merasakan kepuasan dan kegembiraan sepenuhnya. Besok aku akan membeberkan kebejatan kalian yang menikah antara saudara kandung sendiri. Pada saat itu aku ingin lihat bagaimana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman dari dunia Kangou." Dia mengisi cawannya lagi sampai penuh. Lagi diteguknya sekaligus. Belum lagi dia sempat meletakkan cawannya di alas meja. Pintu ruang perpustakaan itu sudah didobrak oleh seseorang.
Toku Buti langsung menoleh ke arah pintu tersebut. "Siapa?" bentaknya dengan suara keras. Kilat yang menyambar menyerotkan cahaya ke atas wajah orang itu. Sen Mencing. Rambutnya acak-acakan. Matanya menyerotkan sinar kepedihan juga kemarahan. Tampangnya lebih mirip mayat yang baru bangkit kembali. "Ternyata kau sudah datang," sapa Toku Buti sambil mengerutkan alisnya. Kemudian dia mengangkat cawannya tinggi-tinggi. "Hari ini adalah hari baik. Kita berdua suami istri harus minum 1-2 cawan untuk merayakannya." Bibir Sen Mencing bergetar. "Apakah perbuatanmu ini masih dapat disebut kelakuan seorang manusia?" Akhirnya Sen Mencing tidak dapat menahan diri lagi. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Ternyata Toku Buti masih bisa tertawa lebar. "Apa sebetulnya maksud perkataanmu itu?" Sen Mencing menatap Toku Buti lekat-lekat. Dia seakan malam ini baru melihat jelas siapa adanya manusia yang satu ini. "Apa yang kau katakan tadi?" Toku Buti pura-pura terkejut. "Oh, rupanya kau sudah mendengar semuanya." "Aku sudah mendengar semuanya dengan jelas." "Semuanya? Tidak ada satu kata pun yang ketinggalan," sahut Sen Mencing sepatah demi sepatah. "Kalau begitu, aku malah harus mengundang kau masuk ke dalam," kata Toku Buti sambil bangkit dari duduknya. Sen Mencing justru sengaja masuk ke dalam. "Kalau kau memang membenci aku, kau boleh bunuh saja diriku. Mengapa harus melakukan semua ini?" Toku Buti hanya tersenyum simpul. "Betul, aku memang bersalah terhadapmu. Aku mengkhianatimu. Tapi kau tidak perlu membalaskan sakit hati ini kepada putriku." Senyum Toku Buti semakin lebar. "Masa ini yang kau namakan balas dendam? Putri kita mencintai Wan Fei Yang, aku justru merestui mereka. Apa salahnya? Kau masih berani membantah?" Sen Mencing maju selangkah demi selangkah ke hadapan Toku Buti. "Kau tahu putri siapa Toku Hong sebenarnya? Kau juga tahu Wan Fei Yang adalah anak kandung Chi Xiong. Mengapa kau membiarkan mereka menikah? Dapatkah kau membiarkan aku mengatakan sesuatu yang bijaksana?" Sikap Toku Buti tetap demikian tenang. "Kau juga punya kata-kata yang bijaksana? Dengar baik-baik. Semua ini adalah hasil perbuatanmu sendiri." Toku Buti menuding Sen Mencing. "Kianlah yang lelah mengatur segalanya sebagai hukum karma kepada kalian pasangan anjing ini." Sen Mencing terhuyung-huyung mundur 2 langkah. Toku Buti mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya menarik Sen Mencing ke dekatnya. Dia mendelik ke arah Sen Mencing dengan tertawa lebar. "Tidak seharusnya kau datang kemari. Tetapi karena kau sudah datang, aku tidak akan membiarkan engkau meninggalkan kamar ini dan menghancurkan apa yang telah kurencanakan." Tangannya mencengkeram lengan Sen Mencing semakin erat. Sen Mencing tertawa sumbang. "Dengan kecerdasan otakmu, seharusnya kau dapat berpikir bahwa sebelum menginjak tempat ini, aku pasti sudah singgah di tempat yang lain." "Kau sudah ke kamar pengantin Hong Ji?" tanya Toku Buti yang wajahnya langsung berubah kelam. "Untung saja belum terlambat." Sen Mencing menggelengkan kepalanya. Meskipun hati mereka sangat sedih, tapi mereka toh belum melakukan hal yang akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Wajah Toku Buti berubah hebat. "Brak!" Cawan di tangannya diremasnya sampai hancur. Dia melepaskan cengkeramannya pada Sen Mencing. Tangan kanannya terkepal erat. Dadanya naik turun. Wajahnya dari putih menjadi merah padam. Tampaknya dia akan menghantamkan tinjunya kepada Sen Mencing. Wanita itu memandangnya dengan tatapan dingin. Tidak ada sorot takut sedikit pun di matanya. Tinju Toku Buti tidak dihantamkan ke depan. Malah tangannya yang tadi terkepal kiri mengendur kembali. "Meskipun kau telah menggagalkan rencana yang aku jalankan, namun aku tetap tidak akan membunuhmu," katanya dengan suara berai. "Apalagi yang kau tunggu?" Nada Sen Mencing dingin dan datar. "Kalau aku berniat membunuhmu, tentu sudah aku lakukan 20 tahun yang lalu. Tidak perlu menunggu sampai sekarang." Sen Mencing tidak berkata apa-apa. "Aku rasa, terlalu enak kalau membunuhmu begitu saja," kata Toku Buti selanjutnya. Tanpa terasa air mata Sen Mencing mengalir dengan deras. Toku Buti yang melihat keadaannya malah tertawa terbahak-bahak. "Tapi aku juga merasa heran, kau toh masih ada muka untuk hidup sampai hari ini."
Sen Menqing tetap menangis tanpa menyahut. Toku Buti menepuk tangannya keras-keras. Ternyata Wan Fei Yang sudah mengetahui urusan ini. Mengapa dia masih belum mencari aku untuk membuat perhitungan? Baru saja ucapannya selesai, Wan Fei Yang sudah muncul di depan pintu. Tubuhnya basah kuyup. Dia mendelik ke arah Toku Buti dengan pandangan sedih. Menantu yang baik. Nyiratkan kemarahan. Toku Buti juga sudah melihat Wan Fei Yang. Dia malah terbawa terbahak-bahak. Ini kan malam pengantinmu, mengapa kau tidak berdiam di kamar saja bermesraan dengan istrimu yang cantik jelita? Tutup mulut, bentak Wan Fei Yang dengan tubuh gemetar. Sepasang tangannya terkepal erat-erat sehingga berubah warna menjadi putih pucat. Toku Buti semakin senang melihat keadaannya. Seraya tertawa lebar dia menoleh kepada Sen Menqing. Hujin, menantu kita ini lumayan juga. Toku Buti, orang-orang boleh menganggap dirimu seekor burung Raja Wali, tapi aku memandangmu seperti seekor gagak, tukas Sen Menqing ketus. Wan Fei Yang langsung mengulurkan jari tangannya menuding Toku Buti. Toku Buti, keluar kau, bentaknya. Toku Buti menepuk-nepuk bajunya sendiri agar terlihat rapi. Menantu yang baik, luka dalam mertuamu ini masih belum pulih betul. Tidak peduli. Pokoknya malam ini aku harus membunuhmu, tukas Wan Fei Yang. Toku Buti tertawa lebar. Membunuhku? Demi Butong Pai atau demi Chi Xiong? Terhadap manusia sesat dan keji seperti engkau, tidak perlu mengemukakan alasan kalau hanya untuk membunuhmu. Kata-katamu ini kedengarannya sangat berjiwa pendekar. Sayangnya pribadi seseorang tidak dapat ditentukan dari pembicaraan saja. Apalagi murid Butong. Sindir Toku Buti tajam. Wan Fei Yang marah sekali. Tidak usah banyak bicara. Toku Buti tidak memperdulikannya. Umpamanya Chi Xiong Tojin, dia menjabat sebagai Ciang Bunjin Butong Pai, tetapi tindak tanduknya sungguh memalukan. Berani merayu istri orang, sindirnya kembali. Aku suruh kau keluar. Suara Wan Fei Yang semakin menggelegar. Kok cuma kau sendiri? Mana pengantin perempuannya? Tanya Toku Buti mengalihkan pokok pembicaraan. Wan Fei Yang tidak dapat menahan dirinya lagi. Seraya meraung murka, dia menerjang ke arah Toku Buti. Telapak tangannya sudah bersiap-siap untuk dihantamkan ke depan. Angin yang terpancar dari sepasang telapak tangannya seperti badai yang siap mengamuk. Toku Buti mengungkit kakinya. Tongkat kepala naganya melayang ke udara. Sepasang tangannya mendorong, tongkat kepala naga itu meluncur ke depan. Wan Fei yang merangkapkan kedua telapak tangannya. Tenaga dalam dikerahkan. Tongkat kepala naga itu pun terpental kembali. Setengah tubuh Toku Buti bagian atas melenggok sambil memutar tongkat kepala naganya seperti gasing. Tongkat kepala naga Toku Buti memang berbentuk panjang. Ujungnya yang berputaran menyerang Wan Fei yang secara gencar. Wan Fei yang menghimpun hawa murninya. Dia mengombinasikannya dengan jurus Pik Lek Chiang. Sepasang telapak tangannya tiba-tiba berubah kaku laksana lempengan baja. Hantaman telapak tangannya terus menyambut sapuan tongkat kepala naga Toku Buti. 29 kali berturut-turut tongkat kepala naga Toku Buti menyerang Wan Fei Yang dan semuanya berhasil disambut dengan baik. Namun seluruh perabotan dalam kamar seperti meja, kursi, jambangan bunga, kendi arak serta beberapa cawan pecah berkeping-keping akibat pertarungan mereka. Meskipun demikian, sepasang telapak tangan Wan Fei Yang sama sekali tidak tergores ataupun terluka akibat hancuran perabot-perabot tersebut. Melihat keadaan itu, Toku Buti terkejut sekali. Tongkat kepala naganya masih berputaran. Angin yang ditimbulkannya menerpa di sekitar. Tiba-tiba Toku Buti merubah gerakannya. Dia melancarkan sebuah jurus yang bernama, ular berbisa keluar dari goa. Serangannya kali ini tertuju ke arah ulu hati Wan Fei Yang. Tubuh Wan Fei Yang menggeser ke samping menghindari serangannya. Tongkat kepala naga meluncur lewat di bahunya. Sepasang tangannya terulur secepat kilat. Dia mencengkeram tongkat kepala naga tersebut. Padahal Toku Buti telah mengukur dengan seksama. Namun ternyata perkiraannya meleset juga. Bukan saja dia tidak berhasil melukai Wan Fei Yang, malah tongkat kepala naganya kena dicengkeram. Dengan demikian, terjadilah adu tenaga dalam tarik-menarik. Bagaimanapun Toku Buti berusaha, dia tetap tidak berhasil menarik kembali tongkat kepala naganya dari cengkeraman Wan Fei Yang.
Lengan baju keduanya menimbulkan bunyi keresekan dan sepasang kaki masing-masing amblas ke dalam tanah. Tokubuti sudah mengerahkan hit-hip sinkangnya. Wan Fei yang juga sudah menghimpun tenaga Tian Chan Sinkang. Dua pasang mata saling tatap dengan tajam seperti bilah pisau yang saling beradu. Suara keresekan lengan baju tidak terdengar lagi. Lengan baju Tokubuti bagai balon yang ditiup sampai mengembang. Sedangkan lengan baju Wan Fei yang perlahan-lahan lurus dan semakin lama semakin kaku. Mereka tidak bergeming sama sekali. Sen Menqing yang berdiri di sudut tanpa sadar telah mundur satu langkah. Sekarang dia mundur lagi satu langkah. Hal ini bukan atas kehendaknya sendiri. Tapi karena segulung demi segulung kekuatan yang tidak berbentuk maupun bersuara mendesaknya, sehingga mau tidak mau dia terpaksa mundur terus. Nafasnya semakin lama semakin sesak. Seluruh udara dalam ruangan itu seakan tersedot oleh tenaga kedua orang itu. Kekuatan yang menyelimuti keadaan sekitar juga semakin lama semakin dahsyat. Sen Menqing sampai terdesak mundur 7 langkah berturut-turut. Setelah itu barulah perasaannya lebih lega. Sementara itu, rambut Tokubuti dan jenggotnya tiba-tiba mengembang kaku. Demikian juga kuncir rambut Wan Fei yang. Bedanya kalau rambut serta jenggot Tokubuti berdiri kaku, sedangkan rambut Wan Fei yang berdiri namun lembut melambai-lambai bagaikan terapung di permukaan air. Di tengah-tengah kedua orang itu, tongkat kepala naga Tokubuti mulai memperlihatkan perubahan. Kadang-kadang menyapu ke atas, kadang-kadang menyapu ke bawah. Kadang-kadang meluncur ke depan kemudian ditarik kembali. Akhirnya yang terlihat hanya bayangan putih yang berkelebat. Terdengar suara, brak. Tongkat kepala naga Tokubuti terputus menjadi 2 bagian. Tubuh kedua orang itu terpental ke belakang dalam waktu yang bersamaan. Kemudian terjatuh di atas tanah. Begitu kerasnya tenaga kedua orang itu sehingga melayang keluar dari kamar. Wan Fei yang bangkit dan mulai mengerahkan ilmu di koridor panjang tersebut. Tokubuti menerobos lewat sebuah jendela sehingga pecah berantukan. Dia juga terpental di tempat yang sama. Tepat pada saat itu, di benaknya terlintas pikiran untuk melarikan diri. Pikiran ini datangnya begitu cepat dan sensitif. Tempo hari di Kuanjit Hong, Tokubuti pernah dikurung oleh Tianti dan Fugioksu dan kawan-kawan dalam barisan hujan, angin, kilat serta geledek. Keadaannya waktu itu sangat berbahaya, namun dia tetap melangsungkan pertarungan. Dia menyadari bahwa keenam orang itu, seandainya berduel 1 lawan 1 sama sekali bukan tandingannya. Sekarang dia juga sudah menyadari bahwa kekuatan Wan Fei yang seorang diri saja sudah jauh di atasnya. Boleh dikatakan bahwa sejak menjabat jadi ketua Butibun atau seumur hidupnya baru kali ini dia menemui lawan setangguh Wan Fei yang. Seorang lawan yang dihadapinya berdasarkan dendam pribadi dan benar-benar mempunyai ilmu lebih tinggi daripadanya. Sampai di mana kehebatan Tian Chan Sinkang dia sama sekali tidak tahu. Dia hanya tahu ketua generasi pendahulu dari Butibun yaitu Xiahou Tian Chong pernah mengalami kekalahan. Justru kekalahannya terjadi karena lawannya menggunakan Tian Chan Sinkang. Sedangkan dia berhasil mengalahkan Chi Xiong Tojin sebanyak 3 kali adalah karena Chi Xiong Tojin sama sekali tidak menguasai Tian Chan Sinkang. Dalam soal adu tenaga dalam antara dia dan Wan Fei yang tadi, paling tidak dia sudah dapat memastikan satu hal, yakni tenaga yang terpancar dari Tian Chan Sinkang, sama sekali bukan kekuatan yang dapat ditandingi oleh Mihit Hip Sinkang. Meskipun tidak terluka, tapi kalau diteruskan, dia juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memenangkan pertarungan tersebut. Dia seorang yang penuh perhitungan. Dari caranya menggempur Go Bei Pai, sudah terlihat jelas bahwa dia adalah jenis manusia yang tidak akan melakukan suatu hal yang tidak dapat dipastikannya. Seandainya dia sudah sadar bahwa pertarungan ini tidak mungkin dimenangkannya, mana mungkin dia masih mempunyai gairah untuk melanjutkan pertarungan itu? Toh tidak ada orang yang akan memperdulikan menang atau kalahnya lagi, lalu mengapa tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk melarikan diri? Begitu pikirannya tergerak, tubuhnya langsung melesat ke atas. Pada saat itu juga Wan Fei yang sudah menerjang tiba. Dia sama sekali tidak peduli apa yang dilakukan oleh Tokubuti. Orangnya sampai telapak tangannya langsung meluncurkan 2 kali hantaman, Wan Fei yang juga tidak bimbang sewaktu menghantamkan telapak tangannya. Tokubuti tidak bisa tidak menghalangi datangnya serangan itu. Telapak tangannya terulur dan menyambut 2 kali serangan tersebut. Tubuhnya yang sedang melesat di udara terdesak melayang turun kembali.
Wan Fei yang memutar tubuhnya. Dua hantaman diluncurkan kembali, namun begitu ia sampai di hadapan Tokubuti, serangan itu menjadi 18 kali hantaman. Setiap hantaman, telapak tangan Wan Fei yang tampaknya demikian ringan. Kening Tokubuti berkerut. Sepasang telapak tangannya maju menyambut serangan 18 kali hantaman itu. Kakinya terdesak mundur 2 langkah. Serangan Wan Fei yang tidak berhenti di situ. Sambil merong keras, dia terus meluncurkan serangan ke arah Tokubuti. Sepasang telapak tangannya kadang-kadang terkepal menjadi tinju dan terkadang membuka lagi serta menghantam. Sepasang kakinya juga menyepak serentak. Tubuhnya bergerak kian kemari. Serangannya menimbulkan angin keras bagai badai yang melanda. Nafsu bertarung Tokubuti juga sudah terbangkit. Sepasang tinjunya dikerahkan. Terjadilah pertarungan sengit dengan Wan Fei yang. Kecepatannya dalam menyerang ataupun bergerak tidak di bawah anak muda itu. Hanya dalam hal tenaga dia terpaksa harus mengakui bahwa dia masih kalah 1 tingkat. Semakin bertarung gerakan keduanya semakin cepat. Suara teriakan terdengar terus dari mulut Wan Fei yang. Gerakannya sudah hampir mirip orang kalap. Mungkin karena kebencian yang memenuhi hatinya, maka dia tidak berpikir hal lainnya lagi kecuali membunuh Tokubuti. Hujan masih turun dengan lebat. Kilat terus menyambar. Suara benturan telapak tangan serta tinju berkecamuk dengan tiara teriakan Wan Fei yang dan suara siulan panjang yang keluar dari mulut Tokubuti. Dua pasang telapak tangan berkali-kali beradu. Keduanya bagai 2 ekor ulat perak yang pedang bergelut. Sama sekali tidak peduli hujan badai yang masih terus berlangsung. Kecuali yang mabuk, para tamu lainnya yang mendengar suara pertarungan itu menjadi terkejut. Berbondong-bondong mereka keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Setelah berhasil melihat dengan jelas, mereka semua terbelalak dan melongo. Bagaimana mereka tidak terperanjat apabila melihat kedua orang yang sedang bertarung mati-matian itu adalah mantu dan mertua yang masih terlihat baik-baik ketika pesta pernikahan berlangsung. Kong Sun Hong dan Fu Hiongbun juga sudah menyusul tiba. Mereka melihat pertarungan antara Wan Fei yang dan Tokubuti bukan hanya tidak main-main malah sudah menjurus ke arah menyabung nyawa masing-masing. Tentu saja Fu Hiongbun dan Kong Sun Hong menjadi tertegun seketika. Yan Chongtian yang baru sampai di tempat kejadian lebih bingung lagi. Dia segera menerjang ke hadapan kedua orang itu. Berhenti, teriaknya sambil menghantam ke depan. Dalam waktu yang bersamaan, air hujan yang sedang mencurah tampak terkuak oleh tenaga hantaman telapak tangan Yan Chongtian. Kurang lebih 3 depa di sekitar kedua orang itu langsung melompong. Pada saat itu juga, Wan Fei yang dan Tokubuti terpental mundur. Begitu mundur, sepasang telapak tangan Tokubuti terentang kembali. Dia mendengus dingin 2 kali. Wan Fei yang marah sekali. Kakinya segera memasang kuda-kuda siap menerjang lagi ke depan. Yan Chongtian menghantam lagi 3 kali berturut-turut. Kemudian dia menghadang di depan Wan Fei yang. Xiao Fei, apakah kau sudah gila? Bentaknya lantang. Aku ingin membunuhnya, teriak Wan Fei yang sambil bersiap menerjang lagi. Namun lagi-lagi dia dihadang oleh Yan Chongtian. Xiao Fei, tenangkan dirimu. Katakan dulu yang jelas, nanti turun tangan juga belum terlambat, serunya. Dihadang untuk kedua kalinya oleh Yan Chongtian, perasaan Wan Fei yang baru rada tenang. Dia berusaha keras menahan emosinya. Tapi matanya masih mendelik ke arah Tokubuti dengan sinar kemarahan yang berkobar-kobar. Sinar mata Yan Chongtian menatap wajah Wan Fei yang lalu beralih kepada Tokubuti. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanyanya dengan tampang angker. Tokubuti tertawa dingin. Seharusnya kau tanya saja pada Wan Fei yang. Dia yang datang mencari aku dan mengajakku berkelahi. Sinar mata Yan Chongtian beralih kepada Wan Fei yang. Kalau memang ingin berkelahi, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Kalian toh bukan orang luar lagi. Apakah tidak takut ditertawakan teman-teman yang hadir? Wajah Wan Fei yang berkerut-kerut. Dia bermaksud membuka mulut mengatakan sesuatu, tapi dibatalkannya kembali. Tokubuti memandangnya dengan sinis. Dia juga yakin Wan Fei yang tidak akan berani mengatakan apa-apa di hadapan para tamu yang hadir. Sejak semula aku sudah meminta agar kau mempertimbangkan segalanya dengan matang-matang. Sebelumnya tidak berkelahi, sekarang lebih-lebih tidak boleh lagi. Kata Yan Chongtian selanjutnya. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Supek, ada masalah yang belum kau ketahui.
Apa yang tidak aku ketahui? Tanya Yan Chongtian semakin tidak mengerti. Wan Fei yang tidak dapat mengatakannya. Yan Chongtian menyapu pandangannya ke sekitar tempat itu. Di mana Hong Ji? Tanya kembali. Hati Wan Fei yang pedih sekali. Dia sudah pergi. Sahutnya kelepasan. Yan Chongtian tertegun. Mana boleh begitu? Hari ini kan malam bahagia kalian. Wan Fei yang merasa sulit menjelaskannya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Yan Chongtian memandangnya dengan lembut. Apakah Toku Buti memecah belah kalian agar kalian suami istri menjadi tidak akur? Tanyanya penuh perhatian. Wan Fei yang tidak menyahut. Mata Yan Chongtian beralih lagi kepada Toku Buti. Buti, kalau memang demikian, berarti kau yang bersalah. Toku Buti tertawa lebar. Siapa yang salah atau benar? Sebelum Yan Heng tahu jelas masalahnya, lebih baik jangan sembarangan menduga. Sinar mata Yan Chongtian berubah menjadi ingin seketika. Kalau begitu maksudmu? Wan Fei yang mengangkat tangannya. Supek. Yan Chongtian menghentak tangan Wan Fei yang. Benar atau salah, Supek mempunyai pertimbangan sendiri. Mimik wajah Wan Fei yang tambah sedih. Supek, kau masih belum mengerti masalahnya, kata anak muda itu dengan suara parau. Oleh karena itu, aku ingin menanyakan sampai jelas, kata Yan Chongtian sambil mengelus jenggotnya. Toku Buti tertawa lebar. Kalau begitu ku terpaksa mengatakan semuanya. Baru saja Wan Fei yang bermaksud menegah, Yan Chongtian sudah menukasnya, biar dia mengatakan. Buti Bun memang aliran sesat. Masa apa yang dikatakannya bisa suatu hal yang masuk akal dan adil? Wan Fei yang tertawa sumbang. Toku Buti maju selangkah ke depan. Peristiwa ini harus diceritakan mulai dari 20 tahun yang lalu. Toku Buti berhenti sejenak. Kemudian dia menarik nafas panjang dan melanjutkan kembali. Pada waktu itu aku mengadakan pertarungan dengan Chi Siong Tojin dari Butong Pai di Kuan Jit Hong. Dengan Mil Hip Sin Kang aku berhasil menghancurkan Butong Liokiat yang dikerahkan oleh Chi Siong Tojin. Akibatnya Tosu tua itu terluka parah di bawah seranganku. Berbicara sampai di situ, mata Toku Buti tanpa sadar menerawang. Dadanya dibusungkan tinggi-tinggi. Seakan kemenangan itu masih terbayang jelas di pelupuk matanya. Yan Chongtian tertawa dingin. Urusan sudah lama berlalu, sampai sekarang masih juga dibanggakan. Apakah kau tidak takut ditertawakan para tamu yang hadir malam ini? Toku Buti tidak memperdulikannya. Dengan luka parah, Chi Siong berusaha melarikan diri. Tanpa mengenal arah, ternyata dia lari ke tempat yang bernama Liong Hongkek di Butibun. Keberuntungan dan kemalangan pun terjadi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Kata-kata ini memang sengaja diucapkannya agar dapat terdengar oleh seluruh tamu yang hadir memenuhi undangan. Chi Siong ditolong oleh seorang wanita, tapi kemudian dia merayu wanita itu sehingga jatuh cinta padanya. Wanita itu bernama Sen Menqing. Itulah orangnya, kata Toku Buti sambil menunjuk ke arah Sen Menqing yang berdiri di depan pintu kamar. Kilat menyambar. Wajah Sen Fei yang pucat pasi. Bibirnya bergetar. Matanya menyorotkan sinar permohonan. Dia memandang ke arah Toku Buti dengan wajah sendu. Namun dia tidak sanggup membuka mulut melalap kepada laki-laki yang dibencinya itu. Sepasang tinjuan Fei yang terkepal erat. Tubuhnya tidak henti bergetar. Tapi bahunya dirangkul oleh Yan Chongtian. Melihat keadaan mereka, hati Toku Buti semakin senang. Menolong nyawa orang melebihi 7 amal lainnya. Sebetulnya perbuatan ini tidak salah. Tapi selagi aku sedang tidak ada, sengaja melakukan hal yang busuk dan mengkhianatiku, bagaimana aku tidak menjadi marah? Yan Chongtian marah sekali, mulutmu memang harus dicuci bersih. Chi Siong. Toku Buti tertawa dingin. Seandainya Chi Siong orang yang jujur dan mematuhi peraturan keagamaan, dari mana datangnya seorang anak bernama Wan Fei Yang? Kata-kata ini menyusup di telinga, kecuali Wan Fei Yang sendiri, Yan Chongtian, Fu Hiongbun dan Sen Menqing, orang-orang yang hadir tidak ada satupun yang tidak terkejut. Wajah Yan Chongtian merah padam. Berkali-kali dia mendengus dingin. Karena anak ini anak haram, karena Chi Siong Tojin adalah Chiang Bunjin Butong Pai, maka tidak dapat diakui secara terang-terangan. Dia terpaksa mengikuti marga ibunya, yakni marga Wan. Sekali lagi Toku Buti tertawa dingin.
Hal ini sebetulnya tidak perlu lagi disesali karena terjadi sebelum Chi Siong Tojin menyucikan diri menjadi pendeta, tapi merayu istri orang, jangan kata seorang Chiang Bunjin yang sudah memilih pintu Buddha, sedangkan orang biasa pun merupakan hal yang paling hina. Mata Yan Chongtian mendelik lebar-lebar. Kejadian sudah begini kau masih berani mengatakannya. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Meskipun hari ini Buti Bun sudah hancur akibat perbuatan Xiao Yaokok, aku Toku Buti juga bukan orang yang tidak mempunyai nama di dunia persilatan. Seandainya peristiwa ini bukan benar-benar demikian jalan ceritanya, kau kira aku bersedia merusakkan namaku sendiri? Hawa amarah Yan Chongtian semakin meluap. Mata Toku Buti beredar. Buti Bun memang sebuah partai beraliran sesat. Butongpai merupakan partai lurus yang menjunjung tinggi kebenaran. Tapi seumur hidup ini, aku Toku Buti tidak pernah melakukan hal yang demikian rendah. Malah Chiang Bunjin Butongpai mengaku sebagai aliran lurus, seorang pendeta agama Tu, sanggup melakukan perbuatan yang bahkan dipandang hina oleh aliran sesat. Tanpa terasa tangan Yan Chongtian yang sedang menekan bahu Wan Fei yang terlepas seketika. Tangan Wan Fei yang sendiri terkulai ke bawah. Matanya pun tidak berani diangkat ke atas. Hampir seluruh mata dari orang-orang yang hadir terpusat pada dirinya. Toku Buti merasa bangga berhasil menarik perhatian mereka. Suaranya semakin lantang. Pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak tahu malu ini akhirnya melahirkan seorang putri. Mereka menganggap aku sebagai si tolol yang mudah dikelabui. Putri itu dikatakan sebagai anakku. Apakah putri yang diceritakan itu Toku Hong adanya? Tiba-tiba salah seorang tamu tidak dapat menahan diri dan mengajukan pertanyaan itu. Tidak salah, sahut Toku Buti dengan suara yakin dan tegas. Terdengar suara bising berupa kejutan dari para hadirin. Seluruh wajah Yan Chongtian merah padam seketika. Maksudmu Wan Fei Yang dan Toku Hong adalah saudara seayah lain ibu? Jawaban Toku Buti masih dua patah kata yang serupa. Dada Yan Chongtian hampir meledak mendengar keterangan itu. Lalu, mengapa kau masih merestui mereka menikah menjadi suami istri, bentaknya garang. Bukan aku yang sengaja melakukan hal itu. Mereka yang memohon doa restu dariku. Sahut Toku Buti dengan nada yang demikian tenang. Sebelumnya, kau sudah tahu tentang hal ini bukan? Tanya Yan Chongtian dengan nada tajam. Sebetulnya, aku paling tidak suka menyulitkan cinta kasih orang lain. Lagi pula seandainya aku tidak mengabulkan, mereka pasti marah sekali. Mereka tentu akan mengatakan kalau aku orang tua yang tidak berpengertian. Bukankah lebih baik merestui saja? Begitu marahnya Yan Chongtian sehingga urat-urat hijau di keningnya bertonjolan keluar. Apakah kau masih mempunyai sedikit saja sifat kemanusiaan? Ini yang dinamakan hukum karma. Yan Chongtian marah juga sedih. Dia sampai tidak sanggup mengatakan apa-apa. Tapi kalian jangan khawatir. Perempuan busuk itu sampai di sini tepat pada waktunya. Sepasang pengantin baru itu belum sempat melakukan apa-apa. Suara lega terdengar di sana-sini. Yan Chongtian seperti baru saja terlepas dari beban yang berat. Fu Hyongkun yang sejak tadi berdiri di sudut baru berani melirik ke arah Wan Fei Yang. Sejak tadi dia diam saja. Mendengar ucapan Toku Buti yang terakhir, dia baru berani memandang ke arah Wan Fei Yang. Sinar matanya menyorotkan perasaan iba yang dalam. Terhadap nasib Wan Fei yang demikian malang, dia hanya bisa merasa kasihan. Bagaimana keadaan Hong Cici sekarang? Teringat akan Toku Hong, Fu Hyongkun tambah khawatir lagi. Meskipun sifat Toku Hong sangat keras, namun apakah dia dapat menahan pukulan batin yang demikian hebat, Fu Hyongkun benar-benar tidak berani memastikan. Begini juga ada bagusnya. Sinar mata Toku Buti beralih ke arah Sen Menching. Kalau tidak, para sahabat di dunia Kangou pasti mengira aku sengaja menutupi kebusukan ini, aku benar-benar tidak dapat menerimanya. Yan Chongtian memperdengarkan suara tertawa dingin. Aku yakin kata-kata itu bukan keluar dari hati kecilmu. Sikap Toku Buti masih tenang-tenang saja. Ia juga boleh, bukan juga tidak apa-apa. Semuanya sudah terlanjur terjadi, setidaknya harus ada yang berani mengemukakannya agar menjadi jelas. Yan Chongtian memperhatikan Toku Buti dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dia seperti baru melihat jelas Toku Buti hari ini. Meskipun Buti Bun adalah sebuah aliran sesat dalam dunia persilatan, tapi selama ini aku selalu mengagumi kau, Buncu yang satu ini.
Aku selalu menganggap bahwa kau masih tidak terlalu licik kalau dibandingkan dengan orang-orang Xiao Yaokok. Sekarang aku baru menyadari, meskipun manusia-manusia dari Xiao Yaokok adalah golongan manusia rendah, tapi masih belum ada setengahnya kalau dibandingkan denganmu. Yan Heng terlalu memandang tinggi diriku. Sahut Toku Buti benar-benar tidak tahu malu. Dengan melakukan semua ini, sebetulnya apa faedahnya bagi dirimu sendiri? Toku Buti menggelengkan kepalanya. Tidak ada, sahutnya mengakui. Yan Chongtian mendengus dingin. Tapi kau tetap melakukannya. Toku Buti tersenyum simpul. Seandainya kau mencintai seorang wanita dengan sepenuh hati. Dan setelah berhasil menikahinya, sebagai istrimu dia menyeleweng dengan orang lain, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya tenang. Yan Chongtian tertegun. Seumur hidup dia tidak pernah mengenal apa arti kata asmara, tentu saja dia tidak tahu bagaimana perasaan hati orang yang cemburu. Aku tidak tahu. Toku Buti menarik nafas panjang. Aku lupa bahwa kau adalah seorang Tosu. Seumur hidup kau hanya tahu berlatih ilmu silat untuk mencapai tingkat tertinggi agar dapat mengharumkan nama Butongpai. Dia berhenti sejenak. Kau sama sekali tidak mengerti apa yang dinamakan cinta kasih antara dua orang lawan jenis. Kau benar-benar seorang Tosu sejati. Sekali lagi Toku Buti menarik nafas panjang. Biar aku katakan kepadamu. Perbuatanku ini masih belum dapat dikatakan keterlaluan. Yan Chongtian terpaku di tempatnya. Dari awal sampai akhir, aku telah mengampuni jiwa Cisiong sebanyak 3 kali. Aku juga tidak mencelakakan istriku yang jalang. Terhadap putri mereka aku juga selalu menyayangi seperti anak kandungku sendiri. Tahukah kau apa sebabnya? Tanya Toku Buti selanjutnya. Yan Chongtian memandangnya dengan aneh. Apakah demi pembalasan seperti hari ini? Toku Buti menggelengkan kepalanya. Kalau bukan manusia Shifu yang mengatakannya, aku sendiri tidak tahu Wan Fei yang adalah anak kandung Cisiong. Yan Chongtian merenung sejenak. Lalu apa sebabnya? Karena aku tidak memasukkan semua ini dalam hati. Kata Toku Buti dengan tegas. Sebelum ini, aku hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana caranya agar aku dapat menguasai dunia persilatan. Yan Chongtian manggut-manggut. Selama ini kau memang mengerahkan segala jerih payah untuk mencapai maksud yang satu ini. Sekarang Butibun sudah tidak ada lagi. Kata Toku Buti sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Munculnya Tian Chen Sinkang yang sudah sekian lama menghilang, benar-benar merupakan suatu pukulan yang hebat bagiku. Tadi aku mengira tidak ada ilmu lain lagi yang dapat menandingi Mid Hip Sinkang milikku. Dalam keadaan putus asa dan tiada harapan lagi kau merencanakan pembalasan seperti ini. Akhirnya Yan Chongtian mengerti perasaan hati Toku Buti. Semua ini bukan salahku sendiri. Kata Toku Buti dengan suara tajam. Juga kebetulan aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahukan kepada para sahabat di dunia Kangou bahwa orang yang berasal dari sebuah partai lurus juga belum tentu seorang laki-laki sejati yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bocah tua Cisiong ini. Gerutu Yan Chongtian tanpa sadar. Sampai-sampai seorang Chiang Bunjin juga dapat berbuat demikian, para murid yang diajarkannya juga belum tentu lebih baik dari para murid partai sesat seperti kami ini, kata Toku Buti melanjutkan kembali. Para hadirin yang mendengarkan kata-kata ini, semuanya memperlihatkan wajah sendu. Tapi tidak ada seorang pun yang membuka suara. Selama ini mereka selalu mengagumi Cisiong Tojin sebagai seorang cianpui dari dunia persilatan. Sekarang kenyataannya orang yang mereka kagumi itu dapat melakukan hal seperti ini. Apalagi yang dapat mereka katakan. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.